Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, perkenalkan nama saya Puja Aulia Zumulaili. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan mengenai bagaimana cara menentukan ukuran penyebaran data dengan menggunakan RStudio. Baik, kita langsung ke pembahasannya. Sebelumnya, saya akan menjelaskan mengenai apa sih itu ukuran penyebaran data. Jadi, ukuran penyebaran data adalah suatu ukuran yang menyatakan seberapa besar nilai-nilai data berbeda atau bervariasi dengan nilai ukuran pusatnya, atau seberapa besar penyimpangan nilai-nilai data dengan nilai pusatnya. Pada video kali ini, saya akan memberikan contoh ukuran penyebaran data khususnya yaitu range. Range atau bisa disebut juga dengan jangkauan merupakan selisih antara data terbesar dengan data terkecil. Yang kedua yaitu jangkauan antar kuartil. Jangkauan antar kuartil merupakan selisih antara nilai kuartil atas dengan kuartil bawah. Selanjutnya yaitu kuartil. Kuartil adalah membagi data menjadi 4 bagian sama banyak. Pada kuartil, 4 data yang dibagi menjadi sama banyak dibatasi 3 nilai kuartil yaitu kuartil atas, kuartil tengah, dan kuartil bawah. Yang berikutnya yaitu desil. Desil membagi data menjadi 10 bagian sama banyak, sedangkan persentil yaitu membagi data menjadi 100 bagian sama banyak. Selanjutnya, kita langsung saja praktekkan bagaimana cara menentukan ukuran penyebaran data dengan menggunakan RStudio. Jadi, yang pertama kita masukkan data terlebih dahulu dengan cara menuliskan sintaks data sama dengan si kurung buka kurung tutup, lalu masukkan angka. Di sini saya memakai angka random saja sebanyak 20 angka. Setelah itu kita cek kembali panjangnya data dengan menggunakan sintaks length data. Untuk melihat urutan data, kita dapat memakai sintaks sort data. Untuk mencari kuartil, desil, persentil, ataupun jangkauan antar kuartil pada data berkelompok, sebelumnya kita harus mengetahui jumlah kelas, interval, serta membuat tabel terlebih dahulu agar dapat mencari ukuran penyebaran data tersebut. Yang pertama di sini kita akan mencari jumlah kelas. Dengan rumus, jumlah kelas sama dengan 1 ditambah dengan 3,322 dikali log 10 dikali dengan length data. Artinya, variabel jumlah kelas diberi nilai jumlah data dikalikan dengan log 10, kemudian dikalikan dengan 3,322, kemudian dijumlahkan dengan 1. Lalu kita panggil kembali jumlah kelas, lalu kita run. Sehingga didapatkan jumlah kelas yaitu sebesar 5,322022. Selanjutnya, untuk mencari range atau jangkauan, kita tinggal masukkan rumus ke dalam R dengan cara menuliskan range sama dengan max data dikurangi dengan min data. Lalu kita run. Selanjutnya, kita akan mencari interval. Interval dapat dicari dengan menggunakan rumus range dibagi dengan jumlah kelas. Artinya, variabel interval diberi nilai variabel range dibagi dengan jumlah kelas. Untuk membulatkan nilai dari interval, kita dapat menuliskan rumus interval sama dengan round, lalu kurung buka kurung tutup, dan interval. Setelah itu kita panggil kembali intervalnya, lalu kita run. Kita juga bisa membulatkan nilai dari jumlah kelas dengan cara yang sama, yaitu dengan menuliskan jumlah kelas sama dengan round, kurung buka kurung tutup, jumlah kelas, lalu kita run.
Setelah mengetahui interval, selanjutnya kita bisa mengetahui titik tengah dari masing-masing setiap kelas dengan menggunakan sintaks min. Karena kelas pertama dimulai dari 9 sampai dengan 11, jadi kita tuliskan di RStudio yaitu min kurung buka kurung tutup titik 2, 11, artinya menampilkan titik tengah antara nilai 9 dan 11. Lalu kita lanjutkan sintaks min pada kelas-kelas berikutnya, sehingga masing-masing kelas dapat diketahui titik tengahnya sampai dengan kelas terakhir yaitu 21 sampai dengan 23. Setelah kita menuliskan semua sintaks min di R, maka selanjutnya kita run dan akan didapatkan hasil kelas pertama yaitu nilai tengahnya yaitu sebesar 10, kelas kedua 13, kelas ketiga 16, kelas keempat 19, kelas kelima 22. Setelah menentukan titik tengah, kita akan mencari frekuensi dengan rumus sebagai berikut. Untuk mengetahui frekuensi setiap kelas, maka kita akan menuliskan sintaks sebagai berikut ini. Setelah jumlah kelas, interval, dan juga frekuensi telah diketahui, maka kita akan memasukkan data tersebut ke dalam tabel dengan cara menuliskan tabel sama dengan edit data frame. Lalu kita masukkan datanya. Berikutnya, kita akan mencari kuartil. Sebelum mencari kuartil, kita harus menentukan tepi batas kelas terlebih dahulu dengan rumus jumlah data dibagi dengan 4, sehingga akan didapatkan tepi batas kuartil. Yang berikutnya yaitu kita harus mencari frekuensi kuartil. Yang selanjutnya yaitu kita harus mencari frekuensi kumulatif kuartil. Setelah kita mencari tepi batas kelas kuartil, frekuensi kuartil, dan juga frekuensi kumulatif sebelum kuartil, kita selanjutnya dapat mencari kuartil 1, 2, ataupun 3 dengan rumus sebagai berikut ini. Setelah itu, kita run masing-masing kuartil, yaitu untuk kuartil pertama didapatkan hasilnya yaitu sebesar 12,625, kuartil kedua yaitu sebesar 14,5, kuartil ketiga yaitu sebesar 20,5. Berikutnya, kita akan mencari persentil ke-50.
Sebelum menghitung persentil, kita terlebih dahulu harus menentukan tepi batas kelas persentil, yaitu dengan menggunakan rumus 50 dikali dengan jumlah data dibagi 10 dikali 1000 per 10 sama dengan 10. Nilai data 10 ada di kelas kedua, sehingga tepi batas kelas persentil dari kelas kedua yaitu adalah 11,5. Yang berikutnya, kita juga harus menentukan frekuensi persentil, yaitu dengan rumus 50 dikali 20 dibagi 10 sama dengan 10. Nilai 10 ada di frekuensi ke-8. Sedangkan kita juga harus mencari frekuensi kumulatif. Sebelum persentil ke-50, yaitu frekuensi sebelum 8 adalah 2. Setelah itu, kita akan mencari persentil ke-50 dengan rumus sebagai berikut. Kemudian kita panggil lagi P50-nya dan kita run, sehingga didapatkan persentil ke-50 yaitu 385,75. Selanjutnya, kita akan mencari nilai desil ke-8 dengan cara kita harus menentukan tepi batas kelas desil, yaitu dengan rumus 8 dikali dengan jumlah data dibagi 10 dan didapatkan hasilnya yaitu 16. Nilai data ke-16 ada di kelas kelima, sehingga tepi batas kelas desil ke-8 dari kelas 5 adalah 20,5. Yang berikutnya, kita juga harus menentukan frekuensi desil, yaitu dengan rumus 8 dikali 20 dibagi dengan 10 sama dengan 16. Nilai ke-16 ada di frekuensi kelima. Yang berikutnya, kita juga harus menentukan frekuensi kumulatif desil. Sebelum desil ke-8, yaitu frekuensi sebelum 5 adalah 15. Setelah itu, kita masukkan rumus desil yaitu sebagai berikut. Selanjutnya kita panggil desil ke-8 dan kita run, sehingga didapatkan nilai desil ke-8 yaitu sebesar 107,5. Berikutnya, kita akan mencari jangkauan antar kuartil. Jangkauan antar kuartil dapat dicari dengan menggunakan rumus kuartil ketiga dikurangi dengan kuartil 1. Sehingga didapatkan jangkauan antar kuartil yaitu sebesar 7,875. Nah, itulah merupakan sekilas penjelasan mengenai bagaimana cara menentukan ukuran penyebaran data dengan menggunakan RStudio. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Jika banyak kesalahan kata, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.